Oke, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin doa. Mari Pak. Oke, silakan mari pimpin doa. Sudah siap? Siap. Dulu kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini. Adalah kita berdoa bersama kepercayaan kita masing-masing. Sudah mulai. Doa selesai. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan mendengarkan lagu wajib. Siapa yang bertugas hari ini? Saya Pak. Oke, Mukmin, silakan Mukmin ke depan. Nah, Untuk selama-lamanya bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. baik, selanjutnya Bapak absen. Aldi, ada Aldi? Ada siap bicara dari sini Pak. Izin kan tadi pulang kan? Apa alasannya? Izin. Sumpah Pak. Izin apa? Pusing Pak. Duit lagi duit. Apa lagi? Aprilia ini. Hadir Pak. Gimana sih Pak? Oke, baik, materi hari ini adalah berkaitan dengan menulis. Kita pendek. Menulis cerita pendek. Kalau minggu lalu kan berkaitan dengan cerita pendek, Pak. Ya kan? Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kira-kira materinya tentang apa? Yang masih ingat silakan. Oke, silakan. Ya, Lizzy. Minggu lalu kita membahas tentang menganalisis unsur pembangun cerita pendek, Pak. Menganalisis. Unsur pembangun cerita Ya, pendek. ya betul. Jadi, oke, silakan dulu. Jadi betul minggu lalu kita menganalisis unsur pembangun cerita Pendek. Masih ingat apa-apa saja unsurnya? Tema, apa lagi? Alur, latar, apa lagi? Tokoh. Tempat. Penokohan, kemudian latar, udah tadi, apa lagi? Amanah atau Udah. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kalau unsur ekstrinsiknya ada masih ingat nggak? Ada nilai-nilai? Nilai-nilai kehidupan, bisa nilai sosial, nilai-nilai apa lagi? Moral. Nilai-nilai moral, Moral. Ekonomi. moral, Moral. moral, nilai moral. Ya. Moral atau moral? Moral. Ya, betul. Sebelum masuk ke kegiatan hari ini, ada manfaat. Kalau minggu lalu kan kita menganalisis cerita pendek, manfaatnya kita bisa memahami nilai-nilai ceritanya, bisa memahami pembelajaran yang bisa diambil dari ceritanya. Kalau ini berkaitan dengan menulis, berarti setelah pembelajaran ini kira-kira manfaatnya apa? Bisa membuat cerita pendek. Ya, bisa membuat atau menciptakan cerita Pendek. Siapa tahu ada yang nanti sudah lulus SMK jadi penulis terkenal seperti siapa? Iya, Ricis. Iya, penulis. Iya. Baik, dia juga tahu kan? Tahu. Siapa lagi? Penulis Andrea Hirata tahu penulis fenomenal? Tahu. Dia penulis serial yang menjadikan serial Laskar Pelangi. Ya, kompetensi dasar hari ini adalah karena tadi kita berkaitan dengan menulis, berarti ini berkaitan dengan keterampilan menulis. Kalau ada keterampilan berarti dia masuk ke bagian mengonstruksi. Ada masih ingat mengonstruksi? Masih ingat ya kan? Mengonstruksi adalah kita membuat, ya kan? Membuat suatu, kalau dalam bahasa Indonesia berarti membuat suatu karya. Di sini berarti membuat cerita pendek.
Nah untuk KKN-nya masih sama yaitu 75. Berarti kalau kegiatan kita mengonstruksi model pembelajaran yang digunakan adalah PJBR. Kalau kemarin kan PBR kan. Tapi kan tujuan pembelajaran ya, jadi Bapak rangkum jadi 3. Sebenarnya tujuannya ada banyak, ada 7. Jadi Bapak rangkum jadi 3. Intinya tujuannya itu yang pertama menentukan tema cerita pendek berdasarkan menentukan tema cerita pendek dengan benar. Kemudian yang kedua merancang kerangka berdasarkan strukturnya. Kan udah belajar strukturnya kan sebelumnya. Sudah Pak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerangka menjadi cerita menjadi cerita yang bagus ya. Yang Sebelumnya di kelas 10 udah pernah cerpen kan? Nah, cuman untuk di kelas 11 ini Bapak buat sedikit berbeda. Kalau kelas 10 mungkin kalian dibebaskan temanya atau ditentukan temanya. Kalau di kelas 11 ini kalian menulis cerpen berdasarkan apa kemarin minggu lalu Bapak bilang? Berdasarkan lagu. Jadi nanti ada lagu yang diputarkan atau ditampilkan. Nah berdasarkan lagu itu ada liriknya kan? Nah, berdasarkan lirik itulah kalian jadikan inspirasi untuk menulis. Misalnya lagu di pagi-pagi, kan diinspirasikan menjadi sebuah cerpen. Kira-kira temanya cocok cerpen tentang apa? Kehidupan yang dibandingkan. Ya, percintaan bisa. Apa lagi? Kehidupan bersosialisasi kan bisa. Kayak bisa nggak bisa? Pasangan dibagi-bagikan. Bisa. Apa lagi? Pahala dibagi-bagikan. Bisa. Piara. Gak bisa. Nggak tahu Pak. Sepatu pas dibanding Sepatu dibanding. Fisik Pak. Beda. Kita lanjut. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih mengonstruksi cerpen? Sama seperti pertemuan 3 minggu yang lalu, yaitu mengonstruksi ceramah ya. Ya, mengonstruksi ceramah juga ada cara-caranya, ada tahap-tahapannya, dan tentu berangkat dari kerangka. Kalau ceramah kemarin kan ada pembuka, ya kan bagian kepala, dan penutup bagian kaki. Kalau cerpen kan lebih kompleks lagi, dimulai dari orientasi, kemudian dari komplikasi. Ya kalau di kelas 10 evaluasi, kalau di kelas 11 namanya konflik, ya konflik. Setelah konflik ada. Kalau di kelas 10 resolusi, kalau di kelas 11 namanya klimaks. Beda ya. Nanti di kelas setelah klimaks adalah koda. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama yaitu menyimak video biasa. Pasti ada kegiatan menyimak video ya kan di pembelajaran masa kini. Nah, jadi kegiatan ini adalah menyimak video. Ada 2 video yang ditampilkan. Yang pertama itu pembelajaran berkaitan dengan materi hari ini. Yang kedua adalah lirik lagu yang nanti dijadikan cerpen. Sudah siap menyimak video? Siap. Buku catatannya boleh disiapkan. Siapa yang ingin catat? Ini kan ada pertanyaan sapinya selanjutnya. Oke, silakan disimak video yang akan kita tampilkan. Video pertama yaitu tentang materi pembelajaran hari ini. Simak baik-baik ya.
yang nantinya akan menjadi inspirasi saya dalam menulis cerpen. Simak baik-baik lagunya, tapi nanti ada liriknya, ada kebalikan liriknya. Silakan simak. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran yang pertama itu tentang pokoknya tentang menginstruksi cerita pendek. Yang kedua itu tentang lagu yang akan dijadikan inspirasi. Lagu apa? Dari siapa penyanyinya? Tahu ya? Itu lagu angkatan bapak waktu masih S1. Masih baru ya, masih S1 bukan SD. SD belum ada lagi. IPA masih SD juga kali. Dalam IPA saya SMA. Oh iya, IPA bukan IPA. Oke, selanjutnya tadi udah menyimak video pembelajaran. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan apa isi dari video pembelajaran yang disampaikan tadi? Silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan Monika ya. Ya, silakan Monika. Ya, silakan Monik. Dari video yang saya upload berisi tentang penjelasan bagaimana cara mengonstruksi cerita pendek berdasarkan lagu. Oke, terima kasih Monik. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan selain berisi penjelasan mengonstruksi, ada yang bisa menambahkan poin-poin pentingnya dari video yang tadi yang sudah ditampilkan? Saya Pak, Ya, silahkan. isi videonya tentang langkah mengonstruksi cerpen. Ya, apa-apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama menentukan tema atau ide cerita pendek. Yang kedua merancang kerangka bagi bagian orientasi. Yang ketiga merancang kerangka bagian komunikasi. Yang keempat merancang kerangka bagian konflik. Kelima merancang kerangka bagian klimaksi. Apa? Klimaks. Terus? Yang keenam merancang rangka bagian koda. Dan yang terakhir menggambarkan rangka yang telah dirancang menjadi teks cerpen yang utuh. Oke, terima kasih Randy. Ya, benar ya yang disampaikan oleh saya tadi pertama nih. Ya, Ya, Bang. ya videonya benar tentang mengonstruksi cerita pendek. Itu juga yang disampaikan sama Randy. Ya, betul yang disampaikan oleh Monik tadi. Video tadi itu berisi tentang bagaimana cara mengonstruksi cerita pendek. Itu juga yang disampaikan oleh Randy tentang langkah-langkahnya, dimulai dari menentukan tema sampai mengembangkan kerangka menjadi cerita yang Utuh. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan atau ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi mau tanya apa? Saya ingin bertanya yaitu bagaimana dan seperti apa cara mengembangkan kerangka karakter. Bagaimana dan seperti apa cara mengembangkan kerangka? Karangan. Ya. Kalau kita cermati tadi di video kan, dari awal sampai akhir, pertama kan menentukan tema, kemudian kita membuat kerangka, dari akhir mengembangkan kerangka.
kerangka. Bagaimana cara mengembangkan kerangka? Di sini ada yang bisa bantu jelaskan nggak? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Candy. Bagaimana cara mengembangkan kerangka karangan? Di sini kita membahas tentang cerita pendek. Jadi karangan cerita pendek. Baik, yang pertama seperti dijelaskan teman kita Randy, yaitu adalah menentukan ide cerita atau tema. Kedua, merancang kerangka orientasi. Ketiga, komplikasi. Keempat, konflik. Kelima, klimaks. Dan terakhir adalah koda. Di sini yang Anda tanyakan adalah bagaimana cara mengembangkan kerangka. Oke, yang pertama adalah mengetahui setelah kita menentukan tema apa bisa kita buat dalam tema tersebut melalui beberapa struktur tadi. Yang pertama adalah orientasi. Dari yang tema kita dapat, dan sebagai contoh pembentuk yang memutarkan lagu yang judulnya Sahabat Baik Ciptaan Ipang, itu temanya tentang apa? Nah, kita sudah menentukan temanya, terus masuk orientasi. Bagaimana, apa isi orientasi tentang tema yang Anda tentukan tentang sahabat kecil tadi? Itu pengembangan dari suatu teks, kata-kata yang indah untuk membuatnya. Yang selanjutnya adalah komplikasi, awal masalah. Jadi di awal masalah itu kita bisa, bagaimana kita bisa mengembangkan supaya dari lagu tadi muncul awal masalahnya di mana sih, kata-kata yang cocok digunakan apa sih. Nah itu. Yang ketiga adalah konflik. Kenapa terjadi konflik? Kita harus bisa menentukan kata-katanya, kita harus bisa membuat kata-katanya supaya di sebuah cerpen tersebut ada konflik. Contoh tadi ada sahabat kecil, gitu. Lanjut, adalah klimaks, puncak suatu masalah. Kita harus bisa juga seperti saya jelaskan tadi, kita harus bisa membuat kata-kata, menentukan kata-kata seperti apa yang cocok dan apa yang tidak cocok sesuai dengan tema yang telah kita buat. Dan adalah yang terakhir, koda. Koda itu adalah sebuah akhir atau amanat yang ingin disampaikan penulis cerpen. Misalnya kayak gini, pengen membuat suatu cerpen yang temanya sahabat kecil. Nah, nanti apa amanat yang Kak Candy diberikan untuk cerpennya? Apa sih amanatnya dari masalah-masalah yang telah dihadapi dalam suatu cerpen yang Kak Candy buat? Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Ya gimana Candy? Sudah jelas? Jelas. Ya, betul ya, dari yang dipaparkan oleh Firdi tadi sangat jelas, bahkan sampai mencontohkan apa lirik lagu sahabat kecil ya, yang harusnya nanti jadi tugas kalian juga sudah diberi gambarannya secara detail, jadi tentu nanti akan lebih memudahkan kita dalam mengonstruksi, ya dalam mengonstruksi cerpen. Selanjutnya seperti biasa, karena ini tugasnya dalam berdiskusi kelompok, jadi Bapak minta selain kalian kumpul sesuai kelompok yang sudah Bapak bagikan di grup. Tadi malamnya sudah Bapak bagikan lalu jadi satu kelompok terdiri atas 4 orang, berarti kita punya 4 kelompok. Jadi silahkan kumpul sesuai kelompok yang masing-masing. Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Ya, kalau itu Bapak bagikan lembar kerja, diamati lembar kerjanya dan langsung didiskusikan. Just like Bukan yang ini. Tapi di situ kok ada kafe ya? Olah-olah. Perhatian sebentar, kita sudah mempunyai waktu ya untuk pengerjaan cerpennya. Sudah oke. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan bersama. Aman. Akan dilanjutkan.
Tidak ada horor-horornya. Tidak, silakan lanjutkan. Nanda, gimana perkembangannya? Perkembangannya tuh jadi Pak. Bahwa nanti kami pilih yang ini Pak. Kamu cerpen yang mana yang dibacakan? Sahabat. Yang ini Pak. Ya, temanya tentang apa? Ini Pak tentang persahabatan. Persahabatan tapi mereka terpisah Pak. Terpisah jarak Pak. Nanti LDR. Enggak Pak, beda. Tapi mereka sahabatan dengan siapa? Enggak, lanjutkan, selesaikan. Ya, ceritanya mana? Selesai pelanggannya. Sudah. Dari kembangkan. Ini lagi dikembangkan. Sudah menentukan strukturnya penghulu, tinggal pengembangan teks. Ternyata itu Temanya tentang Temanya tentang horor. horor. Lagunya tentang And mirror. Lagunya sahabat kecil, tapi kan kami teman sisi gelap sahabat kecil. Oh, tadi kamu ya persahabatan. Iya. oh, berarti bersahabatan dengan horor. Iya Pak. Sisi gelap dan sahabat kecilnya waktu mereka jalan-jalan ke suatu tempat yang horor. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Sudah selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu mempresentasikan. Jadi kalian mempresentasikannya cukup di di meja masing-masing, di kelompoknya masing-masing, maksudnya dipresentasikan. Nanti yang pertama kali presentasi adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 yang presentasi kemudian ditanggapi oleh kelompok 2. Begitu juga sebenarnya kelompok 2 yang presentasi ditanggapi oleh kelompok 3. Kemudian kelompok 3 yang presentasi dan ditanggapi oleh kelompok 4. Kemudian kelompok 4 presentasi yang ditanggapi adalah kelompok 1. Paham? Silakan untuk kelompok 1 presentasi kan kelompok 1. Oke, presentasi. Siapa yang presentasinya? Kelompok 2 Pak. enggak ini Pak. Oh ya, kelompok 1 mana? Itu loh Pak. Oh ya, siapa yang membacakan? Monika ya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Monika Fiona dari kelompok 1. Saya akan membacakan cerita pendek yang judulnya Bagaimana Cara Kita Menjadi Takut. Iya. Dalam proses menuju dewasa, hal-hal yang luar biasa sampai bikin ngelus dada dan getok kepala sudah jadi makanan utama. Hidup yang tadinya damai, indah, dan tentram mendadak buyur seketika. Bubar seperti balapan liar kena razia. Tiba-tiba saja sudah dihadapkan dengan ujian kelulusan, gagal masuk universitas pilihan, bergelar, perburuan, sulit mendapatkan pekerjaan, jodoh tak kunjung kelihatan, dan masih banyak musibah lain datang menderang. Waktu kecil, kita bilang pada orang tua tentang cita-cita. Kelak besar mau jadi apa? Jadi tentara, jadi guru, jadi dokter, sudah besar jadi-jadian. Idealisme masih kecil memang tiada lawan. Perkenalkan, nama saya Monika Fiona dari kelompok 1. Saya akan membacakan cerita pendek yang judulnya Bagaimana Cara Kita Menjadi Takut. Iya. Dalam proses menuju dewasa, hal-hal yang luar biasa sampai bikin ngelus dada dan getok kepala sudah jadi makanan utama. Hidup yang tadinya damai, indah, dan tentram mendadak buyur seketika. Bubar seperti balapan liar kena razia. Tiba-tiba saja sudah dihadapkan dengan ujian kelulusan, gagal masuk universitas pilihan, bergelar, perburuan, sulit mendapatkan pekerjaan, jodoh tak kunjung kelihatan, dan masih banyak musibah lain datang menderang. Waktu kecil, kita bilang pada orang tua tentang cita-cita. Kelak besar mau jadi apa? Jadi tentara, jadi guru, jadi dokter, sudah besar jadi-jadian. Idealisme masih kecil memang tiada lawan. Aku mau cepat besar hingga surya terbenam di ujung cakrawala, suara emak dan acungan sapunya membubarkan mereka. Ya, begitulah sekiranya. Ketika kita sedang asik-asiknya, tapi kalau waktunya sudah tiba,
Maka kita dipaksa selesai juga untuk melakukan sesuatu yang lebih serius, sholat maghrib dan ngaji. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Firdi. Saya Malik. Saya Indi. Saya Sinari. Baik, di sini saya ingin membacakan cerpen hasil karya kami yang berjudul KP Holor, yang berasal dari cerita Holor atau holor? lidah saya kurang baik untuk menunjukkan R, Pak. Oh, iya. Dan ini juga berceritakan tentang lagu yang telah kita dengarkan tadi, yaitu adalah Sahabat Baik, Sahabat Kecil. Dan kami juga mengambil bahwa sisi gelap atau sisi yang tidak tercatat dalam lirik lagu tapi secara tersirat. Baik, di malam yang dingin penuh rintik hujan, tiba-tiba dering telepon memecah dengan malam. Kring, kring, siap. Ternyata itu telepon dari si Allen. Ri, keluar yuk ke kafe baru dekat jalan Jeruk Purut. Katanya tempatnya asik. Seperti kebiasaan sahabat pada umumnya, ketika dirinya merasa kesepian, pasti pelampiasan pengusiran sepinya adalah aku, sahabatnya. Terkadang memang rasa jomblo yang mendera membuat persahabatan itu semakin erat. Tanpa takut ada rasa cemburu dan posesif yang berlebihan, persahabatan akan jauh lebih menarik dibandingkan hubungan kisah kasih yang tak jelas rimbanya. Sikat Len, tapi kamu bayarin aku ya. Jangan lupa ajak si Manda. Aku sengaja langsung menutup telepon agar Allen tak bergerak untuk membayar secangkir kopi susu yang akan aku pesan. Belum selesai ngomong, kemudian Alena melanjutkan penjelasannya. Kalian tadi lihat cowok berambut pirang dan cewek berbaju putih kan? Kalian ingat kumbang yang aku ceritain tadi nggak? Kumbang yang mana, Len? Kamu lihat semua kumbang di kafe itu ya? Aku semakin penasaran dengan penjelasannya. Masa iya cowok rambut pirang dan cewek berbaju putih itu cuma siluman kumbang? Gumam. Bukan itu real, cowok rambut pirang tadi adalah mantanku. Dan si cewek tadi kan mantan pacar barunya. Dulu dia pernah bilang kalau dia tidak bisa hidup tanpa aku. Tapi tadi kok dia ada di kafe itu seperti dia mayat hidupkan. Kalau memang kafe itu ya Mas. Akhirnya aku dan Manda pun menangis bersama. Selesai, terima kasih. Ya, kita Di sini saya akan membacakan cerita tentang persahabatan bagai kepompong. Persahabatan bagai kepompong itulah yang dialami Wina dan Dina sejak pertemuan pertamanya di ospek masuk SMA negeri favorit di kotanya. Mereka sudah merasa cocok hingga akhirnya berikrah akan menjadi sahabat yang berduka dan duka. Wina, anaknya imut, berkulit putih, tapi sedikit pendiam. Dia jarang bergaul. Setiap harinya hanya membaca buku, si kutu buku kata temannya. Sedangkan Dina, anak periang, sedikit lebih gelap kulitnya. Jika dibandingkan Wina, hobinya Dina juga sama membaca, tetapi dia membaca dalam majalah. Perbedaan karakter, warna kulit, hobi justru melengkapi persahabatan mereka. Terbukti keduanya akur. Wina sering membantu pelajaran yang tidak dipahami oleh Dina. Dina sendiri paling setia menemani Wina mengerjakan PR, tentu dengan perjanjian hasilnya. Anehnya, Wina tidak mengizinkan sahabat semata wayangnya langsung jiplak. Kamu harus mengerti dari mana hasil ini. Dengarkan aku jelaskan. Dina sendiri paling setia menemani Wina mengerjakan PR dengan perjanjiannya dengan hasilnya. Sekian dari saya. Oke, kita lanjut kelompok. Perkenalkan, nama saya Eka Andika. Saya Cahaya Yutasari. Saya Mukmin. Di sini saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Cerita Mistis. Diriku adalah seorang laki-laki yang berumur 16 tahun, siswa kelas 11 dan bersekolah di salah satu kota di Indonesia. Di pagi yang mendung ini, aku berangkat ke sekolah.
Setiap pagi, tentunya Senin sampai Jumat, aku pergi ke sekolah. Aku selalu datang pertama di kelas, karena itulah aku disebut anak rajin. Pada rajin datang pertama ya bila sudah mulai belajar ya paling aku tidur. Pada saat aku sampai di sekolah, aku langsung masuk ke kelas. Di kelas sangat sunyi, ditambah lokasi sekolah aku itu cukup strategis. Konon dulunya sekolah ini adalah semacam jurang. Mungkin baru kemungkinan. Aku pun segera duduk sambil membaca buku komik. Aku duduk di bangku paling belakang dekat tembok. Di kelas sangat sepi, tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Tiba-tiba meja tergeser sendiri, aku kaget seketika. Saat itu jantungku berdetak kencang, hati gak karuan, kaki gemeteran, rasanya pengen jatuh cinta. Lah, jadi curhat. Aku pun penasaran, maka dari itu aku pun langsung menghampiri meja yang bergeser itu. Dan di saat aku melihatnya dari dekat, namun tidak ada apa-apa, aku pun kembali ke tempat dudukku lagi. Tiba-tiba itu terjadi lagi. Aku pun langsung menengok ke meja itu dan ternyata itu ada teman diriku yang berada di bawah meja. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan? Lalu temanku menjawab, aku sedang mencari pulpen yang jatuh barusan sambil menggunakan handsfree. Dan di saat itu juga aku hanya bisa diam dan menggelengkan kepala. Waktu terus berjalan, teman-teman pun datang. Tidak lama kemudian bel masuk pun berbunyi, dan salah satunya tempat-tempat singkatan dari tidur pagi. Tetapi ia semakin dekat dan datang di hadapanku. Aku pun langsung berteriak, "Tom!" Lalu pundakku dipegang olehnya. Lalu ia berkata, "Oi, kau kenapa pula berteriak? Memangnya kau minta tolong apa?" Dan ternyata si Samad, si penjaga kandang sapi. Terima kasih. Oke, baik. Semua sudah presentasi kan? Sudah. Tangan dulu teman-teman yang sudah presentasi. Silakan sesuai dengan yang Bapak akan di awal tadi, silakan beri tanggapan. Ya, berarti kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi kelompok 3 dan seterusnya. Jadi Bapak silakan menanggapi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Iya, berdiri kan Pak Bro. Baik. Saya ingin menanggapi beberapa kesalahan atau dari kelompok 3. Yang pertama adalah intonasi saat menyampaikan itu kurang baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, strukturnya kurang lengkap yang dimana tidak ada orientasi atau pengenalan masalah dan oda sebagai penutup. Dan yang ketiga adalah kurangnya refleksi saat menyampaikan. Itu saja menurut saya dari kelompok kami. Terima kasih. Kekurangan dari kelompok 4 di pembaca ceritanya karena dia membacanya terlalu cepat. Masukan dari kelompok kami, kelompok 1, ke depannya membacanya lebih pelan-pelan lagi dan hayati. Terima kasih. Oke. Menurut kami untuk kelompok 3 sudah menarik ceritanya, strukturnya juga sudah benar. Terus sesuai dengan lagu atau tema yang disuruh Pak Guru tadi, sesuai dengan lagunya sudah bagus juga. Itu dari kami, sekian, terima kasih. Baik, menurut kami dari kelompok 2 hasil diskusi kelompok 1 sudah lumayan bagus. Sarannya agar lebih detail lagi dalam penjelasannya. Terima kasih. Oke, dah perhatian. Berarti semua sudah menanggapi kelompok atau kelompok yang saling menanggapi ya. Ya. Untuk secara keseluruhan memang ada beberapa cerpen yang masih harus diperbaiki. Misalnya dari kelompok 3, misalnya situ lokasinya masih pakai lokasi yang di luar dari lingkungan kita. Jadi kalau bisa juga misalnya lokasinya dipakai di Aeropas gitu kan, atau di sekitar, misalnya di Ibu atau di SD1, SD2. Yang penting lokasinya itu familiar dengan di ajaran kita, maksudnya berada di lingkungan kita. Itu catatan pertama. Untuk yang selanjutnya sudah bagus, strukturnya rata-rata sudah dapat. Orientasi walaupun ada yang belum begitu nampak, tapi kalau kita pahami cara sesama itu bisa masuk ke bagian orientasi.
Kemudian koda, teratas koda ada beberapa yang tadi yang belum ada kodanya ya. Nanti bisa dilengkapi dan bisa disempurnakan. Oke, selanjutnya setelah presentasi ini kita akan mengadakan apa? Evaluasi individu. Jadi evaluasi individunya ini berupa soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini sudah Bapak bagikan di grup. Jadi silakan kalian unduh dan langsung dikerjakan. Setelah ini silakan kembali ke tempat duduk yang tadi yang semula, susun lagi mejanya dan siap untuk melakukan evaluasi. Oke, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai, silakan bagian-bagian dikumpulkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Seperti biasa sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan ini. Kegiatan hari ini adalah mengonstruksi cerita pendek berdasarkan lagu Sahabat Kecil Pak. Oke, terima kasih Leni. Oke, selanjutnya tadi Leni sudah menjelaskan bahwa kegiatan hari ini adalah mengkonstruksi cerita pendek berdasarkan lagu Sahabat Kecil. Ada yang mau melengkapi kesimpulan dari Leni? Oke, silakan Cecil. Baik, saya akan menambahkan kesimpulan, yaitu langkah mengkonstruksi cerita pendek. Yang pertama, menentukan tema atau ide cerita pendek. Yang kedua, merancang kerangka bagian orientasi. Yang ketiga, merancang kerangka bagian komplikasi. Yang keempat, merancang kerangka bagian konflik. Yang kelima, merancang kerangka bagian klimaks. Yang keenam, merancang kerangka bagian koda. Yang ketujuh, mengembangkan kerangka yang telah dirancang menjadi teks cerpen yang utuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Cecil. Ya, Bapak menanggapi tadi yang saya sampaikan oleh Cecil bahwasannya ada berapa langkah Cecil? 7 Pak. Ada 7 langkah-langkah, betul ya. Jadi kita dimulai dari tadi menentukan tema, kan berdasarkan lagu Sahabat Kecil, kemudian sampai menentukan koda. Setelah strukturnya atau kerangkanya sudah selesai, baru kita kembangkan menjadi cerpen, ya kan? Tidak lupa juga kita amati unsur pembangunnya, kira-kira sudah sesuai atau belum, udah ada belum temanya, alurnya udah benar atau belum, latarnya udah lengkap atau belum, dan seterusnya. Selebihnya ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Ya Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, seperti biasa untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke udah habis ya, materi semester 1 sudah habis, berarti pertemuan selanjutnya kita ke ulangan semester, kita masuk ke bagian ulangan semester. Untuk tugas-tugas yang belum selesai, Bapak harap dikumpulkan tugas-tugas kelompok materi-materi sebelumnya. Kalau yang belum selesai segera dikumpulkan. Sebelum diakhiri, karena tadi diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Yang memimpin doa adalah Jadi kita ganti ya, oke. Jadi silakan kepada Nanda untuk memimpin doa. Dengan doa sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, bersalam pada Bapak Guru.